Apakah nonton anime harus ngecek studio yang bikin animenya? Jawabannya ya nggak harus. Kalau lu casual, lu pengen nonton hiburan, gak pengen mikir yang di belakang layarnya ya gak masalah gitu loh. Tapi kalau misalnya lu hobi ribet kayak gua, lu mungkin ngecek studio suatu anime sebelum nonton animenya. Dan mungkin ada yang sama kayak gua juga. Dan lu pada kalau pengen ya rada kritis dikit-dikit lah, mungkin lihat video ini. Karena video ini gua mau jelasin cara gua ngecek studio anime sebelum gua nonton anime itu gimana. Terus caranya gimana? Ada dua poin utama sih biasanya. Yang pertama, gue ngecek studio itu pernah ngerjain anime apa aja. Mungkin studio ini pernah ngerjain anime yang dulu pernah gue lihat atau kayak gimana lah. Atau mungkin ya mereka punya anime ongoing dan mungkin garapan kedepannya kayak gimana itu. Buat background check lah tipis-tipis. Mungkin juga gue suka atau nggak suka sama kerjaan mereka sebelumnya. Contohnya dulu ada Boccidrock sih. Itu gue ngeliat, oh yang ngerjain ternyata Cloverworks. Gue ngeliat kerjaan mereka apa aja sih yang udah pernah gue tonton gitu. Ternyata yang pernah gue tonton itu Akemi-chan no Seifuku. Buat genre yang mirip-mirip lah, cute girl doing cute thing gitu. Tapi kalau misalnya ada kasus gue mau nonton anime dan gue belum pernah atau jarang banget nonton anime dari garapan studio tertentu, gue biasanya cari tahu pandangan komunitas, minta pendapat pihak ketiga gitulah tentang kerjaan mereka. Kasusnya buat gue pribadi itu di Oshinoko. Oshinoko itu studionya yang bikin kalau nggak salah Doga Kobo, dan gue kurang tahu banget karya Doga Kobo apa aja sih. Ya akhirnya gue cari tahu lah orang yang lebih paham sama studio Oshinoko itu. Intinya gue tuh nyari pendapat orang lain, nanya kayak, lu suka nggak sih sama kerjanya Doga Kobo gitu, bagus gak animenya yang pernah lu lihat, gitu-gitu deh pokoknya. Terus setelah ngeliat track record animenya, mungkin gue juga ngecek studio itu punya ciri khas atau enggak. Ciri khas studio anime ini biasanya gue bagi dua. Yang pertama itu mereka sering ngerjain genre apa, jenis anime apa. Terus yang kedua, apakah studio anime ini punya ciri khas dari animasi atau art style-nya. Contoh gampangnya sih Kyoto Animation. Kyoto Animation itu sering banget ngerjain genre slice of life dan juga drama. Dan di mata gue kalau ngomongin ciri khas Kyoto Animation itu biasanya genre slice of life dan drama. Dan ekspektasi gue kalau Kyoto Animation ngerjain di antara dua genre itu kemungkinan besar bakal bagus, karena mereka bisa gue bilang expertnya. Terus ngomongin ciri khas yang berikutnya, itu biasanya gue ngecek art style sama animasi studio itu punya ciri tertentu nggak. Contoh gampangnya sih Studio Trigger, yang art style itu bagi gue rada kartun banget, kayak badannya fleksibel dan ya nggak terlalu memperhatikan anatomi juga seringnya. Sehingga sih itu dua poin yang biasanya gue perhatiin buat ngecek studio anime sebelum gue nonton anime. Tapi tujuan utama gue ngecek studio anime sebelum nonton anime itu apa sih? Sebenarnya tujuan utamanya cuma buat background check, habis itu ngeset ekspektasi gue setinggi apa serendah apa gitu ke suatu anime. Jadi kayak ya udahlah, riset tipis-tipis, studio ini pengalamannya ini, terus gaya animasinya gini, terus pandangan komunitasnya ini, anime pernah kerjain gini-gini, pokok gitu dah intinya. Mungkin gue kasih contoh aja biar gampang ngejelasinnya. Buat gue pribadi contohnya itu ada Vinland Saga season 2 yang sebelumnya dikerjain Wit Studio, sekarang season 2 nya dipegang MAPPA. Yang pertama, gue lihat kerjaan MAPPA itu apa aja sih akhir-akhir ini. Mungkin gampangannya gue ngecek Attack on Titan final season, yang kata sebagian besar komunitas AOT hasilnya memuaskan. Dan gue ngenilai studio MAPPA sendiri pas gue nonton Jujutsu Kaisen dan juga Chainsaw Man. Bagi gue pribadi hasilnya lumayan bagus, dan gue ngeliat feedback komunitas Jujutsu Kaisen sama Chainsaw Man, sebagian besar juga beranggapan kalau misalnya garapannya MAPPA ke Jujutsu sama Chainsaw Man bagus. Akhir gue juga nemu ciri khasnya MAPPA bagi gue pribadi. Bagi gue pribadi ciri khasnya MAPPA itu nonjol banget di art style-nya yang cenderung ke arah realistis, dimulai dari desain karakter sama lingkungannya lebih realistis dari kebanyakan anime akhir-akhir ini gitu loh. Dari situ gue ngeset ekspektasi gue buat Vinland Saga itu gimana, lihat track record mereka dan juga ciri khasnya MAPPA yang menurut gue itu cocok buat Vinland Saga season 2. Dan hasilnya bagi gue season 2 Vinland Saga ya bagus banget gitu, sesuai ekspektasi, bahkan lebih ekspektasi. Sehingga apa sih simpulannya yang bisa ditarik? Ya simpulannya, lu kalau mau kritis, lu mau cari tahu suatu anime, mungkin gue saranin tipis-tipis ngecek background studionya ngerjain apa, habis itu tanya ke komunitas yang sering ngelihat anime dari studio itu buat background check tipis-tipis aja gitu. Jadi lu bisa ngeset ekspektasi setinggi apa atau serendah apa sih. Tapi ya kalau mau sekadar lihat anime tanpa mikirin studio apa yang ngerjain juga gak masalah sih. Orang hiburan aja. Kalau lu gak terlalu mau ngurusin juga santai aja sih. Tapi kalau mau ya rada nyinyir kayak gue, ya mending lihat studio animenya sih tipis-tipis. Bersih gitu aja, bye.